Oke, teman-teman, kita masuk ke apa itu definisi berpikir kreatif. Jadi, di sini saya mengambilkan definisi dari Sabandar pada tahun 2008. Beliau menyebutkan bahwa berpikir kreatif sesungguhnya adalah kemampuan berpikir yang berawal dari adanya kepekaan terhadap suatu situasi yang sedang dihadapi, bahwa suatu situasi terlihat atau teridentifikasi adanya masalah yang ingin diselesaikan. Selanjutnya ada unsur originalitas gagasan yang muncul dalam benak seseorang terkait dengan apa yang teridentifikasi. Nah, menurut saya sendiri, berpikir kreatif adalah cara berpikir di mana seseorang mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban terhadap suatu masalah. Bisa jadi menemukan suatu jawaban atau bisa juga memodifikasi jawaban yang lama. Oke teman-teman, kita masuk ke perbedaan berpikir kreatif dan berpikir secara konvensional. Di dalam gambar, saya analogikan orang yang berpikir secara konvensional, dan yang sebelah kanan saya analogikan sebagai orang yang berpikir secara kreatif. Pada gambar tersebut, orang yang berpikir secara konvensional cenderung adalah orang yang kaku, tidak bisa membuka diri, dan orang yang berpikir dengan metode-metode yang lama serta yang metode-metode baku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa orang yang berpikir secara konvensional adalah orang yang pengambilan keputusannya secara lambat. Berbeda dengan orang yang berpikir secara kreatif. Orang yang berpikir secara kreatif cenderung mempunyai pengambilan keputusan yang cepat karena mempunyai banyak sumber yang ia telah pelajari dan menemukan berbagai hal atau memodifikasinya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke ciri-ciri orang yang berpikir secara kreatif. Ya, di sini saya mengambil dari kutipan dari Slameto 2003. Beliau mengemukakan bahwa ciri-ciri orang yang berpikir kreatif ada 12. Yang pertama adalah hasrat keingintahuan yang cukup besar, dalam arti sekarang bahwa orang yang berpikir kreatif itu cenderung orang yang kepo. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru atau bisa menerima perubahan zaman yang ada. Yang ketiga adalah orang yang berpikir kreatif itu adalah orang yang banyak akal, dalam artian orang ini biasanya mempunyai banyak kecenderungan untuk bisa menyelesaikan banyak masalah. Yang keempat adalah keingintahuan untuk meneliti dan menemukan. Nah, di sini orang yang berpikir kreatif tentu saja dituntut untuk menemukan sesuatu hal. Yang kelima adalah cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit. Yang keenam adalah memiliki dedikasi, bergairah, serta aktif dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, berpikir secara fleksibel, di mana orang yang berpikir secara kreatif cenderung akan mempermudah tugas-tugas yang sulit. Yang kedelapan adalah menanggapi pernyataan yang diajukan serta cenderung memberikan jawaban yang lebih banyak. Dalam artian, dia akan memberikan jawaban yang sangat rinci dan benar. Yang kesembilan adalah kemampuan untuk membuat analisis dan sintesis. Yang ke-10, memiliki semangat bertanya serta meneliti. Yang ke-11 adalah memiliki daya abstraksi yang cukup, dan yang ke-12 adalah memiliki latar belakang membaca yang luas. Tidak mungkin orang yang berpikir secara kreatif adalah orang yang tidak rajin membaca. Oke, teman-teman, menurut teman-teman penting nggak sih mempunyai kemampuan untuk berpikir kreatif? Kalau menurut Supriyadi 2001, beliau menyebutkan bahwa berpikir kreatif itu sangat penting. Kenapa? Karena biasanya orang yang berpikir kreatif adalah orang yang memiliki kemandirian, yang pertama. Yang kedua, mempunyai kepercayaan tinggi yang lebih. Jadi orangnya rata-rata pede kalau orang yang mempunyai kemampuan yang berpikir kreatif. Yang ketiga, mempunyai tanggung jawab.
Yang keempat adalah mempunyai inisiatif yang lebih daripada orang yang tidak mempunyai pikiran yang kreatif. Jadi kalau saya korelasikan kepada kegiatan atau kehidupan bekerja atau ketika kita masuk dalam dunia kerja, nah kemampuan berpikir kreatif ini sangat dibutuhkan karena sudah dijelaskan tadi bahwa kita sekarang menginjak pada industri dengan kekreativitasan yang tinggi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dirasa masih kurang kreatif atau masih stuck, masih berpikir dengan cara yang sama, mulai dari sekarang ubah tentang pentingnya. Nah, lanjut yang ke sekarang di sini bagaimana sih menggunakan kemampuan berpikir kreatif. Di sini saya akan mengilustrasikan cara berpikir kreatif. Simak baik-baik. Oke teman-teman, lihat ini adalah ilustrasi orang yang sedang bingung. Dia memiliki banyak masalah dan dia membutuhkan bagaimana cara berpikir secara kreatif. Nah, lihat di sini dia sedang memasuki masa-masa bingung dalam suatu masalah. Oke teman-teman, tahap pertama adalah tahap persiapan. Nah, seseorang akan melakukan suatu pengumpulan data dari berbagai sumber. Dalam contoh pada video kali ini, seseorang tersebut melakukan pengumpulan melalui media elektronik dan ditulis di dalam buku. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap inkubasi. Di sini tahap peralihan masalah atau merefresh diri dengan melupakan masalah yang terjadi. Misal dengan melakukan sebuah olahraga ringan. Oke teman-teman, tahap yang ketiga adalah tahap iluminasi. Di sini dengan tiba-tiba seseorang tersebut akan menemukan suatu ide dari suatu masalah tersebut. Teman-teman, tahap yang terakhir adalah tahap verifikasi. Di sini ketika seseorang sudah mendapatkan suatu ide, dia akan mengembangkan ide tersebut. Dia akan cenderung menulis, memikirkan ide tersebut, lalu saat ia sudah dirasa yakin, dia akan mengeksekusi ide-ide tersebut menjadi suatu tindakan atau suatu gagasan. Oke, tadi sudah dilihat ilustrasi yang saya gambarkan mengenai langkah-langkah supaya kita bisa berpikir secara kreatif. Nah, mungkin itu dulu dari video pertama saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum itu, apabila video ini dirasa bermanfaat dan kepada teman-teman, bisa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.